Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 untuk mempersiapkan PTS Ganjil, pelajaran IPA, terutama bab pewarisan sifat, Bapak membuat video tentang latihan soal bab pewarisan sifat. Jadi disimak ya, Nak ya. Bapak punya soal ini. Yang pertama ada soal nomor 1 ini ya. Persilangan pohon mangga berpohon tinggi berbuah manis atau P besar P besar M besar M besar dengan mangga berpohon pendek berbuah asam. P kecil M kecil M kecil menghasilkan mangga berpohon tinggi dan berbuah manis. P kecil M besar M kecil. Jika sesama keturunan F1 disilangkan, hitunglah perbandingan fenotip tinggi manis, tinggi asam, pendek manis, pendek asam. Ini mudah ya, Naya. Ini udah pernah Bapak jelaskan ya, menggunakan penerapan dari hukum Mendel 1 dan 2. Langkah pertama, kita tuliskan dulu fenotip genotipnya ya. Kita buat tabelnya dulu. Tabel genotip fenotipnya ya. Yang pertama genotip. Genotip itu apa? Kemarin huruf nah ya. Fenotipnya adalah kata ya. Oke. Nah, genotipnya adalah kita lihat P besar ya. P besar itu pohonnya tinggi ya. Dia sifatnya dominan kan hurufnya besar. Kemudian ada lawannya ya, lawannya P kecil. Nah, P kecil ini berarti pohonnya sifatnya pendek ya. Nah, kemudian ada M besar. M besar ini sifat dominan juga ya, berarti manis. Nah, lawannya atau resesifnya adalah M kecil. M kecil sifatnya asam. Oke. Langkah pertama dalam persilangan kita tuliskan dulu parentalnya ya. Parentalnya, langkah pertama parentalnya ya. Kita tuliskan parental 1. Nah, parental satunya di sini ada jantan, ada betina. Nah, yang jantannya adalah P besar, M besar, M besar ya. Ini induk pertama ya atau galur murni disilangkan dengan P kecil, M kecil, M kecil. Nah, ini betinanya ya. Nah, kemudian langkah kedua kita mencari gamet. Nah, ini udah pernah Bapak sampaikan ya untuk mencari gamet yang ini P besar kita ambil satu P-nya saja karena hurufnya sama, M besar kita ambil satu aja kan hurufnya sama, ini juga sama, ini kita ambil P kecil, ini kita ambil M kecil. Oke, langkah ketiga adalah kita cari filial ke satu atau keturunan ke satu. Nah, ini tinggal kita gabungkan aja P dengan P, M dengan M. Jadi ada P besar, P kecil, M besar, M kecil. Nah, apa fenotipnya? Kalau ada P besarnya, maka ini adalah tinggi. Nah, kalau ada M besarnya, ini adalah manis. Nah, kenapa P kecil, M kecilnya tidak perlu? Karena dia adalah sifat resesif, jadi tidak muncul. Nah, berikutnya kita akan silangkan antara sesama keturunan pertama atau sesama filial 1. Nah, maka kita kembali ke langkah 1, 2, 3 lagi ya. Cuma ini untuk parental kedua. Nah, parental kedua ya. Parental 2. Nah, parental 2-nya ini adalah filial 1 yang dikawinkan dengan sesamanya. Maka jantannya adalah P besar, P kecil, M besar, M kecil. Nah, betinanya pun sama karena sesamanya. Maka di sini P besar, P kecil, M besar, M kecil. Langkah kedua, kita cari gametnya. Nah, pakai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 ya. Masih ingat caranya ya? P besar, P kecil, M besar, M kecil. Maka gametnya kita pisah karena ini hurufnya beda ya, P besar dan P kecil, maka P besar, P kecil dipisah ya, Kumendal 1 ya, M besar, M kecil. Kemudian nanti kita gabungkan dengan yang bukan alelnya atau yang hurufnya beda, Kumendal 2 ya, P besar, M besar, lalu di sini ke sini, P besar, M kecil, kalau ke sini jadi P kecil, M besar, kalau ini ke sini, P kecil, M kecil. Nah, sehingga didapatlah 4 gamet di sini ya untuk yang jantan, begitupun yang betina karena sama ya.
sama P besar P kecil, M besar M kecil. Maka gametnya adalah P besar M besar, P besar M kecil, P kecil M besar, P kecil M kecil. Ini juga sama ya. Maka gametnya juga ada 4 juga yang betinanya ya. P besar M besar, P besar M kecil, P kecil M besar, P kecil M kecil. Nah, setelah dicari gametnya, sama ya langkahnya dengan yang di atas, kita cari filialnya. Nah, filialnya, langkah ketiganya cari filial ketiga, filial kedua ya. Nah, filial kedua kita buat tabel. Nah, ini tabelnya ya. Nah, ada gamet jantan, ada gamet betina. Gamet jantan ke mendatar ya, ada 4 kotak berarti. 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kotak. Jadi di sini nanti kita tuliskan P besar, M besar, P besar, M kecil, P kecil, M besar, P kecil, M kecil. Bagaimana yang betinanya? Sama ya. Ini kita buat 4 kotak juga sama, tapi ke bawah ya. 1, 2, 3, nah satu lagi ya. 4 kotak. Nah, kita temukan aja kotaknya ini. Nah, sama kita masukkan ya. P besar, M besar, P besar, M kecil, P kecil, M besar, P kecil, M kecil. Oke, nah kemudian kita masukkan uh, ininya ya. Kita gabungkan P dengan P, M dengan M ya. Seperti tadi lagi, P besar, P besar, M besar, M besar, P besar, P besar, M besar, M kecil, P besar, P kecil, M besar, M besar. Oke, P besar, P kecil, M besar, M kecil. Dan seterusnya ya. Nah, nanti seterusnya silahkan dimasuk-masukkan. Ini ya. Nah, dari kesemuanya itu nanti akan didapatkan langkah yang keempat ya, yaitu perbandingan fenotip. Nah, perbandingan fenotipnya nanti tinggal dihitung saja ya. Nah, nanti akan ada yang fenotip F2-nya itu pohonnya tinggi, buahnya manis, ada pohonnya uh, tinggi ya, pohonnya tinggi. Oke, hapus dulu ya, biar jelas. Pohonnya tinggi, buahnya asam, ada pohonnya pendek, buahnya manis. Nah, ini yang enak sebenarnya, pendek manis ya. Dan pohonnya pendek, buahnya asam. Nah, ini kita bandingkan ada berapa nanti dari sini ya. Misalnya di sini kan yang ini nih, yang ini adalah tinggi manis, ini tinggi manis, ini juga tinggi manis, ini juga tinggi manis ya. Nah, bagaimana kalau kita hitung seluruhannya? Nah, yang kosong-kosong ini nanti kalian silakan hitung sendiri. Nah, dan nantinya tinggi manis ada 9, tinggi asam ada 3, pendek manis ada 3, dan pendek asam ada 1. Ini adalah perbandingan fenotipnya. Pertanyaan ini, kita kembali ke atas, itu hanya meminta untuk hitung perbandingan fenotipnya. Jadi sampai sini sudah selesai. Sampai sini sudah selesai ya. Oke, jadi itu yang nomor pertama. Oke, kita lanjutkan yang nomor kedua. Untuk nomor kedua, ini pertanyaan tentang hewan ya, ini ya, silangan hewan. Ada seekor tikus hitam berekor panjang, H besar, H kecil, P besar, P kecil, disilangkan dengan tikus putih berekor pendek, H kecil, H kecil, P kecil, P kecil, menghasilkan 8 keturunan. Berapakah keturunannya yang berwarna putih dan berekor pendek? Nah, ini salah ketik ini dikit ya. Oke, kita mulai dari langkah lama untuk menjawab soal ini ya, yaitu dengan menuliskan parental. Oke, parental ada 2, untuk hewan ada jantan, ada betina ya.
Di tumbuhan pun sama ya. Nah, di sini ada tikus hitam berekor panjang. Nah, tapi sebelumnya kita tuliskan dulu, nah ya, genotip-fenotipnya biar kalian lebih mudah nantinya ya untuk membaca gennya ya, genotip sama fenotipnya. Tuliskan di sini genotip-fenotipnya. Misalnya kalau H besar, di sini kan berarti karena ini H besar, H kecil, P besar, P kecil itu hitam panjang, maka kita sudah bisa memprediksi atau kita sudah bisa menentukan bahwa H besar itu dia dominan dan fenotipnya adalah hitam, gitu ya. Terus kemudian berarti H kecil lawannya berarti putih. Oke, nah terus ada juga genotif, fenotip ya. Ini karena nggak cukup aja ya, jadi sampingin ya. Nah, untuk eh, ukuran ekor ya, P besar itu, nah ini di sini P besar itu berarti panjang ya, dan P kecil berarti lawannya atau alelnya itu adalah pendek. Oke, nah ini dari dasar ini kita langsung bisa menentukan nanti langkah-langkah berikutnya ya. Nah, sekarang parental kita masukkan. Parentalnya di sini H besar, H kecil, P besar, P kecil. Ya, disilamkan dengan betinanya. Betinanya H kecil, H kecil, P kecil, P kecil. Atau fenotipnya ini hitam. Dia berambut hitam dan berekor panjang, panjang ya. Dan yang ini dia berambut putih. Nah, jadi kalau tikus itu kita nggak bisa bilang bulu ya, tapi rambut karena dia mamalia. Jadi mamalia itu dia berambut bukan berbulu ya, putih pendek ya. Nah, seperti ini. Oke, nah berikutnya kita ke langkah yang kedua yaitu gamet. Nah, untuk menentukan gamet, H besar, H kecil, P besar, P kecil, ini dipisah dulu ya karena hurufnya beda, H besar dengan H kecil. Ini dipisah juga, P besar, P kecil karena hurufnya beda, maka kita gabungkan atau kita pasangkan ya, komentar dua ya, secara bebas. Nah, nanti dapatnya gametnya di sini adalah H besar, P besar, H besar, P kecil, H kecil, P besar, dan H kecil, P kecil. Ini dari H besar, P besar sini ya, H besar, P besar, H kecil, eh, H besar, P besar, H besar, P kecil, H kecil, P besar, H kecil, P kecil. Nah, bagaimana dengan gamet yang ini? Nah, yang ini H kecil, P kecil, P kecil. Karena ini hurufnya sama, maka kita nggak usah pisahkan. Ini H kecil, ini P kecil. Kita tinggal gabungkan dan kita dapat satu macam gamet, yaitu H kecil, P kecil. Oke, nah berikutnya setelah itu, maka kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah ketiga, kita tentukan perbandingan filialnya, sorry, filialnya ya. Filialnya apa ya? Nah, kita cukup buat tabel Punnett. Nah, di sini kan ada satu, dua, tiga, empat. Jadi kita buat yang jantannya ada 4 kotak, yang betinanya satu kotak aja ya ke bawah. Jadi ada satu kotak di sini ya, dua kotak, tiga kotak, empat kotak. Oke, ada tiga kotak. Kemudian kita tuliskan di sini A besar, P besar, A besar, P kecil, A kecil, P besar, A kecil, P kecil. Dan yang betinanya cukup satu aja di sini, H kecil, P kecil. Nah, maka kalau digabung jadi H besar, H kecil, P besar, P kecil. Di sini H besar, H kecil, eh, P kecil, P kecil, H kecil, H kecil, P besar, P kecil. Dan di sini H kecil, H kecil, P kecil, P kecil. Nah, maka kita dapat 4 macam fenotip ya. Kita lihat ini adalah tempat itu perbandingan fenotip. Nah, fenotipnya apa saja ya? Oke, kita baca dari yang pertama ini ya. Nah, kalau dilihat dari yang ini, oke, fenotipnya ada 4 ya. Satu, dua, nanti ya. Tiga, empat. Oke, kita kembalikan. Oke. Nah, di sini untuk yang H besar, H kecil, P besar, P kecil.
adalah genotipnya berambut hitam dan berekor panjang. Oke, kalau yang ini H besar, H kecil, P kecil, P kecil, maka ada H besarnya, maka dia hitam, tapi P-nya kecil, maka dia berekor pendek. P kecil, pendek tadi ya. Kemudian H kecil, H kecil, P besar, kecil, berarti dia berekor, berambutnya putih, tapi berekornya panjang. Nah, terus kalau yang H kecil, P kecil, P kecil, maka dia berambutnya putih dan berekor pendek. Nah, sehingga perbandingannya adalah satu banding satu banding satu, semuanya satu ya. Nah, kemudian setelah itu, kemudian setelah itu yang diminta adalah langkah yang kelima di sini. Yang diminta adalah jumlah keturunan. Nah, untuk jumlah keturunan ini, nah kita lihat aja perbandingannya ya. Untuk jumlah keturunan ini, kita lihat uh, pertama perbandingannya ya. Perbandingannya, terus per jumlah keseluruhan, jumlah keseluruhan, keseluruhan perbandingan ya, dikali jumlah keturunan. Oke, sehingga kita bisa dapat ya dari perbandingannya itu untuk yang ditanyakan itu adalah yang putih pendek ya, putih pendek, putih pendek kita tandain dulu ini putih pendek ya. Perbandingannya satu ya. Oke, kita ambil satu di sini berarti nanti dapatlah angka satu tadi ya. Satu per jumlah keseluruhan. Satu, dua, tiga, empat ditambah jadi 4. Dikali, nah jumlah keturunannya berapa? Nah tadi di sini di soalnya dibilang jumlah keturunannya adalah 8 keturunan. Nah maka kita tinggal kalikan 8 di sini. Jadi nantinya yang sifatnya itu adalah berambut putih dan berekor pendek adalah seperempat dikali 8. Jadi ada dua keturunannya yang nanti akan memiliki sifat atau fenotip seperti itu. Nah, itu untuk nomor yang eh, kedua. Nah, oke, kita lanjutkan untuk nomor yang ketiga. Nah, ini ke eh, sifat atau kelainan menurun pada manusia ya. Seorang perempuan buta warna menikahi seorang laki-laki normal. Keduanya dikaruniai dua orang anak. Berapakah kemungkinan jumlah anak yang menderita buta warna? Oke, pertama kita harus mengetahui dulu tentang fenotip genotipnya ya untuk penyakit buta warna ini. Ada genotip, ada fenotip untuk penyakit buta warna ini. Nah, untuk perempuan normal dia akan memiliki fenotip seperti ini, XX. Perempuannya normal ya. Jadi penyakit buta warna ini terpaut kromosom X ya. Perempuan memiliki dua kromosom X. Nah, ada juga perempuan yang salah satu kromosom X-nya ada gen buta warnanya atau di sini ditulis huruf B ya. Jadi X, B, X. Nah, ini perempuannya normal. Dia bisa melihat warna secara keseluruhan ya. Tapi dia memiliki gen buta warna alias dia nanti bisa menurunkan kepada keturunannya. Maka disebut normal carrier. Terus kemudian ada X BXB. Nah, kalau XBXB ini adalah perempuan yang buta warna atau perempuan penderita ya, yang memiliki penyakit buta warna, perempuan buta warna. Oke. Nah, kemudian ada juga laki-laki ya. Bagaimana dengan laki-laki? Laki-laki hanya memiliki
kromosom X satu saja. Jadi dia XY ya. Maka laki-laki normal dia kromosom X-nya tidak memiliki gen B-nya atau gen buta warnanya sehingga dia disebut laki-laki normal. Oke. Nah, kemudian ada juga laki-laki yang memiliki gen buta warna. Nah, makanya laki-laki karena hanya memiliki kromosom X-nya satu, maka laki-laki tidak ada laki-laki carrier ya. Laki-laki itu kalau nggak normal, maka laki-laki itu adalah penderita penderita buta warna atau laki-laki buta warna. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya. Bagaimana dengan pertanyaan ini yang nomor 3 ya? Seorang perempuan buta warna, oke, menikahi seorang laki-laki normal. Nah, perempuannya buta warna, laki-lakinya normal. Oke, kita langsung aja ke parentalnya ya. Parentalnya, maka dia ada perempuan yang buta warna, dia menikahi laki-laki yang normal, XY. Oke, nah kemudian bagaimanakah dengan gametnya? Oke, karena ini sama ya. Oke, gennya sama, maka ambil satu ya gametnya, XB. Nah, karena ini beda, maka dia dua ya, X, Y. Oke, nah nantinya kita buat eh, di tabel Punnett ya, filialnya seperti apa. Oke, untuk yang laki-laki dan untuk yang perempuan. Yang laki-laki kita tuliskan di sebelah sini, berarti yang laki-laki ada dua ya, X dan Y. Kita bikin dua kotak. Nah, untuk perempuan hanya satu, XB. Oke, maka nantinya akan XB gabung dengan X, XB gabung dengan Y. Oke, sehingga nantinya kita ke langkah ke ini satu, dua, tiga, keempat, maka keempat itu nanti kita ke perbandingan fenotipnya, maka nanti akan ada dua perbandingan fenotip ya. Yang pertama yang ini, kedua yang ini ya. Nah, maka yang pertama itu nanti perbandingan fenotipnya adalah perempuan normal carrier ya. Dia perempuan normal carrier. Ada B-nya, tapi B-nya cuma satu ya. Maka ini adalah perempuan normal carrier. Carrier, oke. Terus yang keduanya ini adalah laki-laki ya, karena ada Y-nya ya. Laki-laki, tapi laki-lakinya adalah laki-laki yang buta warna. Oke, nah kalau seperti ini, ya kalau seperti ini, maka ya, maka perbandingannya adalah satu berbanding satu. Nah, satu berbanding satu atau 50-50 ya. Nah, maka kalau ditanya apakah berapakah kemungkinan jumlah anak yang menderita buta warna? Nah, maka kemungkinannya adalah 50%-nya ya atau uh, tadi ya dengan rumus yang tadi jumlah keturunan dengan sifat tertentu ya dengan rumus yang tadi maka uh, yang buta warna itu ada satu ya atau 50%-nya maka nanti ya ada satu per keseluruhannya ada dua ya satu satu ya ditambahin dua dikali tadi kalau anaknya ada keturunannya berapa tadi keturunannya ada dua ya nah maka dikali jumlah keturunannya ada dua maka satu ya satu keturunannya akan mengalami buta warna. Oke, nah itu untuk yang uh, nomor 3. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor keempat. Ini nomor terakhir ya untuk soal yang pewarisan sifat. Oke, nah ini sifat albino. Albino ini tidak memiliki pigmen kulit ya. Ini pada uh,
manusia juga ada albino ya, hewan juga ada albino ya. Di albino ini dia tidak memiliki pigmen, berarti warna kulitnya sangat putih sekali ya. Tapi putihnya sampai ke pupil mata pun atau iris mata pun berwarna putih. Nah, itu karena kelainan akibat faktor keturunan ya. Ini terpaut kromosom tubuh untuk penyakit albino ini, sehingga tidak ada X, Y kayak tadi ya, karena tidak terpaut kromosom kelamin. Nah, dia terpautnya kromosom tubuh. Nah, kita lihat secara genotip dan fenotipnya. Bagaimanakah penyakit albino ini? Nah, untuk albino itu untuk orang normal, dia akan bergenotip A besar A besar. Ini normal ya, orang normal ya. Kemudian A besar A kecil, dia normal, tapi dia membawa gen buta warna yang disebut normal carrier. Kemudian ada juga A kecil A kecil. Nah, ini adalah orang dengan buta warna ya, atau kita sebut saja di sini orang buta warna ya. Sorry, no, albino, albino ya. Oke, albino. Nah, kembali ke soal di sini, ada seorang laki-laki ya, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Nah, di sini laki-laki ya, Bapak pakai tanda ini aja biar gampang ya. Ini kita lihat parentalnya. Angka pertama parental ya. Ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Laki-lakinya albino ya. Jadi dia kecil-kecil menikahi orang perempuan yang ayahnya albino. Nah, kalau perempuan yang ayahnya albino berarti dia salah satu dia normal tapi ayahnya albino, maka kemungkinan yang ini ya, Nah ya. Nah, kemungkinan genotipnya yang ini. Jadi di sini kita tuliskan untuk perempuannya adalah A besar A kecil. Oke. Nah, kemudian kita buat gametnya ya. Gametnya, nah ini kan mudah ya. Ini A kecil A kecil berarti sama. Kita ambil satu aja A. Ini A besar A kecil berarti kita buat dua. A besar dan A kecil. Oke. Nah, kemudian kita buat atau kita ke langkah yang ketiga yaitu tentukan filialnya atau keturunannya. Nah, maka kita buat tabel Punnett seperti tadi lagi ada gamet jantan, gamet betina. Gamet jantannya ada satu ini ya, A kecil, gamet betinanya ada dua A besar dan A kecil. Nah, maka nantinya ada A besar A kecil, ada A kecil A kecil. Nah, maka kita dapat dua untuk perbandingan fenotipnya. Kita dapat dua untuk perbandingan fenotip. Oke, apa saja dua dua fenotipnya? Oke, yang pertama, yang kedua di sini. Oke, yang pertama itu adalah orang yang normal carrier, A besar A kecil ya. Dan yang satunya adalah orang albino atau penderita ya, albino. Oke, nah sekarang pertanyaan kita kembali ke pertanyaan, hitunglah presentasi kemungkinan anak pertama yang albino. Nah, maka perbandingannya kan satu berbanding satu. Maka kita kembali lagi, kalau ditanya persentase, persentase keturunan, maka nantinya, oke, maka nantinya, karena kita tadi yang diminta adalah yang ditanyakan yang albino itu yang satu ini ya. Nah, maka nantinya ada satu per keseluruhannya ada dua dikali 100%. Maka dapatlah persentasenya adalah 50% anaknya akan albino. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, itu nah untuk penjelasan tentang soal-soal seputar pewarisan sifat. Semoga bisa membantu PTS-nya, semoga sukses PTS-nya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.